Halo Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Texco Talks merupakan podcast dari Texco Solution yang akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Saya, Calvin Anda di sini akan jadi teman ngobrol kalian dalam berdiskusi mengenai perihal perpajakan yang seringkali bikin kita penasaran. Hari ini merupakan episode keempat dari Texco Solution di mana kita akan membahas mengenai terkena PHK. Kira-kira bagaimana sih wajib pajaknya? Kali ini kita akan membahas perihal yang sangat penting ini bersama narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Kak Zelva Alexandra. Halo Kak Zelva, apa kabar? Halo Kak Calvin, baik. Kak Calvin apa kabar? Baik juga Kak. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan intinya, mungkin Kak Zelva boleh dulu nggak sih kenalin diri ke Sobat Texco Talks yang ada di rumah? Oke, terima kasih Kak Calvin. Saya Zelva Alexandra, salah satu tax associate di Texco Solution. Oke Kak. Nah, mungkin Kak Zelva, kita nggak usah berlama-lama lagi nih. Kita langsung masuk ke pembahasan intinya. Kak Zelva sendiri mungkin tahu ya bahwa akhir-akhir ini banyak berita di luar sana yang memberitakan bahwa beberapa perusahaan itu melakukan PHK atau sekarang bisa disebut dengan layoff itu besar-besaran. Kira-kira nih Kak Zelva, Sobat Texco mungkin di rumah juga belum paham bahwa karyawan yang terkena dan terdampak PHK tersebut kira-kira bagaimana sih kewajiban perpajakannya ketika mereka sudah tidak mempunyai penghasilan yang tetap, gitu Kak. Untuk karyawan PHK ya, PHK sekarang ini kan ya sekarang banyak banget ya. Pasti mereka juga tahu nih gimana ya NPWP mereka kalau mereka kena PHK. Tetap aja untuk PHK juga pasti ada juga yang dapat pesangon nih. Untuk pesangon sendiri kan tetap harus dilaporkan ya SPT tahunannya. Nah di situ dan harus dibayar juga nih pajaknya. Tapi di lain itu kalau udah nggak punya penghasilan lagi, bisa juga nih diaktifin namanya NPWP non efektif. Nah itu jadi mereka udah nggak punya penghasilan dan tidak usah membayar pajaknya dulu selama mereka belum punya penghasilan dan memiliki penghasilan kembali. Nah, balik lagi nih Kak ke topik awal perihal PHK dan juga layoff tadi. Kira-kira karyawan yang terkena PHK dan dampak layoff tadi itu wajib melaporkan SPT-nya atau enggak Kak? Secara langsung dia kan sudah tidak ada penghasilan tetap untuk saat ini. Iya, untuk yang memiliki NPWP itu tetap wajib melaporkan SPT tahunannya ya. Tapi kalau untuk yang layoff nih, kena layoff, kena PHK itu bisa menonefektifkan NPWP biar tidak melaporkan SPT tahunannya. Oke Kak, terus bedanya menonaktifkan dan nonefektifkan NPWP itu apa sih Kak? Oke, untuk menonaktifkan dan menonefektifkan kan beda. Beda. Untuk nonaktif itu adalah penghapusan NPWP, di mana NPWP-nya itu benar-benar dimatikan, dihilangkan seperti itu. Jadi kalau kita mau punya penghasilan lagi kita harus buat baru lagi. Tapi kalau non-efektif itu seperti dimatikan sementara. Nah, untuk dimatikan sementara itu bisa ada syarat-syarat tertentu, di mana syaratnya itu seperti tidak punya penghasilan sama sekali. Nah itu baru bisa diajukan NE ya, statusnya non efektif. Bagi karyawan yang terkena PHK atau layoff tadi, kira-kira apakah mereka perlu melakukan dari dua poin tersebut antara non-efektif dan nonaktifkan NPWP? Kira-kira itu apa saja sih Kak kriterianya? Oke, untuk penonaktifan sendiri itu kan kayak penghapusan ya. Itu balik lagi ke wajib pajaknya. Walaupun udah di PHK, siapa tahu dia masih punya penghasilan, lebih baik tidak usah dicabut gitu. Siapa tahu itu masih ada, bisa buat administrasi lainnya. Masih berguna untuk selanjutnya ya. Masih berguna, ada NPWP itu ya. Dan kalau mau di statusnya NE non efektif itu nggak apa-apa, asal ada syarat-syaratnya juga kayak gitu. Untuk syarat non efektif sendiri itu kayak wajib pajak mau meninggalkan Indonesia nih, tapi nggak selama-lamanya.
Nah itu boleh statusnya NE, belum punya penghasilan dulu, masih misalnya udah kena PHK mau off kerja dulu nih, nah itu bisa banget tuh NE dulu, atau sedang pencabutan NPWP, NPWP-nya mau dicabut, mau dihilangkan, itu kan ada prosesnya panjang tuh. Nah itu bisa diefektifkan dulu biar tidak melaporkan SPT tahunannya. Nah untuk nonaktif di penghapusan, jika memang wajib pajak mau penghapusan itu ada kriterianya, misalnya wajib pajak meninggal dunia, wajib pajak tidak menjalankan usahanya lagi, ya seperti itu sih. Untuk jadi itu balik lagi pemilihan dari wajib pajaknya sendiri. Wajib pajaknya, oke. Oke Kak, dari penjelasan Kak Zalfa tadi, mungkin Kak Zalfa bisa kasih tahu nggak sih ke kita kira-kira ada sumber atau laman terpercaya untuk menemukan informasi yang lebih detail mengenai non-efektif dan nonaktifkan NPWP tersebut. Siapa tahu Sobat Texco butuh perihal ini Kak. Oke, untuk yang lebih detail, yang lebih jelas itu pasti ada peraturannya nih. Peraturannya bisa dilihat di PEN 04/PJ/2020. Nah itu bisa menjelaskan kriteria-kriteria apa yang bisa menonefektifkan NPWP. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, dari pembahasan di atas tadi, bagaimana sih Kak caranya untuk mengajukan wajib pajak non-efektif dan juga non-aktif? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Texco Talks yang ada di rumah. Oke, untuk cara pengajuannya sendiri itu bisa datang ke KPP terdaftar ya. Terus bisa juga melalui online. Nah, untuk non-aktif dan non-efektif itu kurang lebih sama nih cara prosedurnya. Bisa di-download formnya dulu di pajak.go.id. Nah, itu di situ. Nah, untuk selanjutnya itu selain formulir, itu bikin surat pernyataan juga. Misalnya mau di non-aktifkan atau di non-efektifnya. Nah, itu harus bermaterai juga. Dan juga jangan lupa bukti pendukung. Bukti pendukung misalnya mau non-efektif, berarti bukti tanda emang di PHK atau tidak memiliki penghasilan. Nah kalau untuk non-aktif atau dihapus ya itu misalnya dicontoh meninggal dunia, itu mungkin ada bukti pendukungnya bahwa memang sudah meninggal dunia. Seperti itu. Dari surat-surat tersebut bisa langsung di-submit aja ke KPP atau melalui online. Nah, proses dari nonefektifkan NPWP dan juga nonaktifkan NPWP itu kira-kira prosedurnya berapa lama sih Kak biasanya? Ya, untuk non-efektif sendiri itu biasanya 14 hari prosesnya. 14 hari, ya. Kalau pencabutan itu memakan waktu berbulan-bulan sih. Berarti kalau pencabutan itu mereka akan take time lebih lama ya Kak untuk prosesnya? Lebih lama. Oke Kak, dari dokumen yang sudah disubmit tadi, mau itu ke KPP atau mungkin secara online, kira-kira itu ada bukti terimanya nggak sih Kak kalau kita sudah nge-submit dokumen-dokumen tersebut? Iya, tentu ada ya. Untuk kalau kita udah submit dokumennya itu, kalau datang ke KPP terdaftar itu kita submit langsung, itu dapat namanya BPS, bukti penerimaan surat. Nah, terus selain itu kalau kita lewat online kita dapat BPE, bukti penerimaan elektronik. Nah, jadi pastikan itu kalau untuk penerimaan elektronik itu yang dimasukkan email aktif tentunya ya, biar masuk biar update gitu ya informasinya. Jangan lupa disimpan juga. Nah Kak Zalfa, saya sempat kepikiran nih, kalau karyawan yang terkena PHK tadi ternyata nextnya dia punya penghasilan atau income lagi, status NPWP-nya bagaimana Kak? Iya, berarti dari misalnya non efektif ya. Kalau non efektif sendiri itu berarti kan tadi NPWP-nya dimatikan sementara. Kalau punya penghasilan lagi, pengen udah dapat perusahaan baru atau dia punya penghasilan sendiri, bisa diaktifkan kembali, bisa ke KPP terdaftar, membawa syarat-syarat tentunya dokumen-dokumennya jika sudah memiliki penghasilan lagi. Atau bisa juga lebih mudahnya langsung lapor SPT tahunan. Itu bisa langsung NPWP menjadi aktif. Ya. Kalau selain itu untuk yang penghapusan jika memiliki penghasilan lagi, itu yang non aktif itu harus membuat baru. Membuat
buat baru lagi karena memiliki penghasilan. Penghasilan, oke. Berarti itu ya Sobat Texco, bedanya non efektif itu di apa ya istilahnya di off kan sementara, kalau non aktif itu kalian harus ngulang buat baru, berarti kayak pengajuan pembuatan baru. Iya. Oke Kak, terkait proses penonaktifkan NPWP dan nonefektifkan NPWP itu ada biayanya nggak sih Kak? Apakah itu free atau mungkin ada biaya tambahan ketika kita melakukan nonaktif atau nonefektifkan NPWP? Ya, untuk nonaktif dan nonefektifnya cuma itu nggak ada biaya sama sekali ya. Oke. Karena dari KPP juga tidak memungut biaya sama sekali. Bagaimana nih jika wajib pajak tersebut masih memiliki hutang pajak tetapi ia ingin melakukan nonefektifkan NPWP dan juga nonaktifkan NPWP? Oke, untuk misalnya punya hutang pajak ya. Iya. Nah, kalau non aktif dan non efektif pun sama, itu tidak bisa masih ada hutang pajak. Oke. Nah, itu misalnya kita punya itu pasti bakal ditolak nih permohonannya karena kan kita juga melampirkan SPT ya Oke. saat pengajuan prosesnya itu. Nah, jadi misalnya ada hutang itu sebaiknya dibayarkan dulu, baru diajukan kembali. Oke. Kayak gitu. Karena pasti saat prosesnya itu ada pemeriksaan diteliti dulu. Saat pemeriksa pengajuannya itu pasti diteliti dulu, di pelayanan juga administrasinya dicek dulu apakah udah dibayarkan apa belum. Nah, kalau sudah dibayarkan baru bisa disubmit itu suratnya. Oke Kak, kita balik lagi ke poin PHK tadi ya. Kira-kira di mana sih kita bisa menemukan informasi yang lengkap atau akurat ketika kita ingin mengetahui nih perihal pengelolaan NPWP kita ketika kita terkena PHK? Oke, sekarang sih udah banyak ya informasi-informasi, kita juga bisa browsing di Google. Selain itu bisa tanya langsung ke KPP terdaftar. Oke, itu Sobat Texco. Selain kalian bisa cari di Google atau datang ke KPP ya Kak, kalian bisa langsung konsultasikan dengan konsultan pajak terpercaya. Mungkin kalian bisa kontak juga kami di Texco Solution atau datang ke kantor kami yang ada di APL Tower, Jakarta Barat, Central Park. Oke Kak Zalfa, kira-kira nih bagaimana sih cara untuk menonaktifkan dan nonefektifkan NPWP kalau kita sudah pindah alamat domisili atau kota Kak? Oke, sebaiknya ya kalau udah pindah alamat atau kota itu NPWP pun dirubah ya. Oke. Kodenya itu kan itu harus sesuai KTP dan alamat yang terbaru. Gitu. Nah, terus untuk pindah alamat sendiri itu membutuhkan proses waktu ya. Jadi untuk mau menonefektifkan atau nonaktifkan itu bisa melalui online. Biar memudahkan juga. Tapi jangan lupa untuk pindahkan NPWP-nya. Wah, hari ini kita belajar banyak banget ya Sobat Texco mengenai karyawan yang terdampak PHK dan juga kaitannya dengan kewajiban pajaknya mereka. Harapannya semoga nih Kak Zalfa, setelah kita diskusi ini, Sobat Texco yang di rumah lebih paham dan lebih aware juga mengenai kewajiban pajak mereka sebagai karyawan maupun sedang aktif ataupun sudah terkena PHK. Iya, betul. Dan itulah episode Texco Talks kita kali ini. Terima kasih sudah temanin saya, Kelvin, dan juga Kak Zalfa untuk diskusi tentang perihal pajak ini. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan juga informasi terbaru seputar perpajakan. Dan tentu saja nih, kalau kalian suka dengan Texco Talks ini, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dari channel ini. Oke, gitu aja episode Texco Talks kali ini. Sampai jumpa di Texco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga keuangan serta bisnis kamu dengan baik ya. Bye-bye.